Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPKS Pangkal Pinang edisi 10 Mei 2021. Kita akan melanjutkan seri oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh adalah bagian yang ke-6 ya, sudah cukup panjang. Hari ini kita akan membahas topik bagaimana Yesus menyembuhkan kita yang bagian yang kedua, dan saya beri judul ratapan. Nah, saudara, kita akan melihat kembali Matius 5 ayat 1-12, sebuah perikop yang kita sangat familiar, dan saya melihat Guru Injil Mori juga membahas topik ini dalam renungan hariannya. Tapi kita akan mencoba melihat kembali, dan semoga apa yang saya sampaikan memberikan tambahan kita semakin mengerti perkataan Tuhan Yesus dari ucapan berbahagialah ini. Mari kita mulai, Matius 5 ayat 1-12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara, dari kebanyakan pembahasan ucapan berbahagia ini, kebanyakan saya melihat mereka membahasnya satu demi satu dari ucapan berbahagia ini. Tapi hari ini kita akan melihat bagaimana ucapan berbahagia ini secara keseluruhan, ya, untuk memahami teologi atau maksud besar dari ucapan Tuhan Yesus ini. Sebelum kita mendengarkan penjelasan, mari kita berdoa sejenak, mohon pimpinan Roh Kudus. Tuhan, tolonglah kami untuk ketika kami membaca, memeriksa, mempelajari kembali firman Tuhan, kebenaran-kebenaran Allah itu dibukakan ke hadapan kami. Dan terlebih, berilah kami hati sebagai seorang murid yang siap untuk belajar dan dengan rendah hati menerima kebenaran itu sebagai dari Allah, dan kemudian menundukkan diri kami ke bawah otoritas firman-Mu, sehingga hidup kami pun akan berpadanan dengan Injil-Mu, dengan firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjelaskannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, kita akan melihat dua cara bagaimana kita memahami ucapan berbahagialah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama adalah melihat rangkaian kata berbahagialah ini secara progresif, atau progresif itu artinya ada kemajuan, dan dari langkah pertama menuju langkah kedua, langkah ketiga secara progresif. Mari kita melihat. Yang pertama, Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga." Berarti, saudara, kebangunan rohani, kesembuhan diri, ya, mulai dari kesadaran akan siapakah diri kita, yaitu diri yang miskin, tidak ada kebenaran, tidak ada yang patut dibanggakan, ya. Tidak ada yang mampu kita lakukan untuk membenarkan diri kita di hadapan Allah, sebab kita adalah orang yang berdosa. Jadi dimulai dari, sesuai dengan judul renungan hari ini, yaitu ratapan, ya, hancur diri. Menarik sekali, saudara, kalau kita melihat bagaimana orang-orang penting di dalam sejarah gereja seperti Martin Luther atau seperti Jonathan Edwards dan seperti Rasul Paulus, mereka memulai pelayanan mereka, dipanggil untuk menjadi orang-orang yang dipakai Allah secara luar biasa. Mereka mulai dari kesadaran siapakah diri mereka, yaitu diri yang miskin.
Dan ini cocok dengan perkataan Tuhan Yesus tentang syarat menjadi muridnya. Yesus berkata di dalam Matius 16 ayat 24, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Orang yang tersalibkan adalah orang yang sudah tidak punya apa-apa karena dia sudah terhukum. Dia harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Demikian kata Tuhan Yesus, syarat untuk menjadi seorang murid. Jadi saudara, keselamatan sesuai dengan teologi yang selama ini kita dengarkan dimulai dari menyadari kemiskinan diri di hadapan Allah. Kemudian diikuti langkah kedua, yaitu berduka cita. Berbahagialah orang berduka cita karena akan dihibur. Orang yang miskin di hadapan Allah, maka dia akan bersedih hati, ya, berduka cita. Karena keadaannya yang miskin, papa, tidak layak, tidak sanggup untuk menolong dirinya sendiri. Dan Yesus berjanji mereka akan dihibur. Dan ini melangkah ke berbahagialah yang ketiga, yaitu lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Orang yang sedih, sadar dengan keadaan dirinya, maka dia tidak sanggup untuk menyombongkan atau memegahkan dirinya. Maka mereka otomatis akan menjadi orang yang lemah lembut. Nah, tidak ada sesuatu yang patut mereka banggakan. Dan Yesus berjanji mereka akan memiliki bumi. Ya, tentu ini kita akan melihat dalam perspektif kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tapi kita akan skip dulu. Setelah itu, setelah lemah lembut, maka berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, dan mereka akan dipuaskan. Artinya, mereka yang sadar akan kemiskinan dirinya, ya, tidak ada kebenaran dalam dirinya yang patut dibanggakan untuk bisa membenarkan dirinya di hadapan Allah, dan mereka sedih karena keadaan itu dan menjadi orang yang lemah lembut, maka mereka rindu akan kebenaran, ya, lapar dan haus. Artinya mereka ingin menjadi benar. Mereka rindu akan kebenaran itu. Mereka tidak tahan dan tidak suka terhadap dosa atau kejahatan. Dan Yesus berjanji keinginan mereka itu akan dipenuhi sampai puas. Dan ini membawa kita ke ucapan berbahagia yang kelima. Berbahagialah mereka yang murah hati, karena mereka akan mendapat kemurahan. Ini adalah efek lain dari kesadaran bahwa diri adalah miskin dan berduka cita. Dan mereka yang rindu untuk mendapatkan kebenaran. Mereka menjadi lemah lembut, tidak sombong, dan mereka menjadi orang yang murah hati. Ya, ini yang kelima. Mereka artinya sabar terhadap kesalahan atau kekurangan orang lain, karena mereka sadar diri mereka sendiri tidak lebih baik. Mereka bahkan mengakui kemiskinan mereka di hadapan Allah. Jadi mereka menjadi orang yang panjang sabar, atau dengan kata lain, murah hati. Kata Yesus, mereka yang murah hati, menunjukkan kemurahan hati, akan mendapatkan kemurahan dari Allah. Dan ini saudara cocok dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita, yang kita sebut sebagai doa Bapa kami. Yesus mengajarkan, ampunilah kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan lupa, setelah Yesus mengajarkan doa ini, Yesus menambahkan keterangan ini kepada para muridnya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi, saudara, orang yang tidak mau mengampuni berarti dia merasa dirinya lebih baik, lebih layak. Saya tidak semiskin itu akan kebenaran. Karena itu mereka tidak dapat menjadi lemah lembut sepenuhnya. Karena itu mereka tidak dapat menunjukkan kemurahan hati. Dan kata Tuhan Yesus, akibatnya mereka pun tidak akan mendapatkan kemurahan hati dari Allah. Jadi orang yang murah hati akan mendapatkan kemurahan dari Allah. Yang keenam, kita melangkah ke berbahagia yang keenam, yaitu berbahagialah mereka yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi, hasil dari mendapatkan kemurahan dari Allah, mereka akan dibenarkan. Dan karena mereka dibenarkan, artinya mereka diampuni segala dosanya. Segala hutangnya telah dibayarkan lunas oleh Tuhan Yesus. Artinya mereka sudah mendapatkan status sebagai orang yang suci, orang yang kudus. Dan hati mereka pun diperbaharui dengan mujizat kelahiran baru. Hati yang baru, hati yang suci.
Karena mereka sudah dikuduskan lewat pengorbanan Yesus Kristus. Ketika mereka beriman kepada pengorbanan itu, maka mereka, kata Tuhan Yesus, akan melihat Allah. Dan ini terjadi, tergenapi secara metafora dan juga secara harfiah atau literal. Secara metafora, mereka akan mengenal Allah. Meskipun mata mereka belum melihat Allah, tapi mereka melihat Allah di dalam Yesus Kristus yang diajarkan di dalam kitab suci, firman Allah. Secara literal, suatu hari kelak, entah mereka meninggal dunia atau mereka dijemput oleh Allah, mereka akan melihat Allah secara langsung, ya, muka dengan muka. Nah, kita melihat yang ketujuh. Setelah itu, progresivitasnya atau kemajuan masih tetap berjalan, yaitu setelah mereka suci, mengenal, dikenal oleh Allah. Berbahagialah mereka karena mereka akan menjadi pembawa damai. Artinya, saudara, mereka yang sudah diampuni Allah, maka mereka mau mengampuni sesamanya. Ya, mereka mau mengampuni sesama, membawa damai. Ini juga berarti, membawa damai berarti mereka mau menjadi pembawa berita pendamaian, atau mereka mau bersaksi tentang Injil itu. Berbahagialah mereka yang membawa damai. Artinya berbahagialah mereka yang mau memberitakan Injil pendamaian itu. Mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi tadi kita sudah melihat bagaimana orang yang tidak menunjukkan kemurahan hati, maka dia tidak juga mendapatkan kemurahan hati dari Allah. Artinya dia tidak diampuni oleh Allah. Nah, di sini orang-orang yang tidak disebut sebagai anak-anak Allah adalah karena mereka tidak bersaksi, ya, mereka tidak membawa damai. Mereka tidak mau menjadi saksi Tuhan. Kenapa? Karena mereka sendiri belum benar-benar menerima pengampunan dosa. Nah, sebaliknya, kata Tuhan Yesus, mereka yang membawa damai, artinya mereka yang mengampuni dan yang mau bersaksi, itulah yang baru disebut sebagai anak-anak Allah. Tidak sampai di situ, masih ada kelanjutan, yaitu yang ke-8. Setelah mereka bersedia menjadi saksi, membawa Injil, membawa berita damai, maka mereka akan mendapatkan penganiayaan atau kesulitan karena kesaksian itu. Itu sebabnya mengapa Yesus berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Itu mereka yang tadinya mengakui dirinya miskin, sadar dirinya berdosa, tidak mampu, tidak layak, haus akan kebenaran, mencarinya dengan rendah hati. Lalu mereka mendapatkan kemurahan hati, mendapatkan pengampunan dosa, menerima kebenaran itu, disucikan, menjadi saksi, dan mereka kemudian teraniaya karena hal itu. Berbahagialah, kata Tuhan Yesus, karena mereka benar-benar menerima kerajaan surga. Nah, kita akan melihat beberapa ayat yang mengkonfirmasi hal ini. Matius 10 ayat 32 hingga 39. Yesus berkata, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi maksud perkataan Yesus ini adalah bahwa ketika seseorang menjadi murid Tuhan, maka dia harus bersaksi. Dan salah satu kemungkinan konsekuensi yang akan dia alami, mungkin dia akan dibenci bahkan oleh keluarganya sendiri. Tetapi orang itu harus bertahan. Dia harus menyadari bahwa Yesus lebih berharga, sebab dia adalah juru selamat. Dia adalah pencipta, pemilik hidup kita. Sehingga risiko itu dia jalani. Karena dia menganggap Yesus lebih berharga daripada segala sesuatu, termasuk dari dirinya sendiri. Nah, ayat lain 1 Petrus 4 ayat 1-5. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun
harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan dan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Jadi ini menunjukkan komitmen untuk siap menderita demi kesaksian. Ayat 2, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terhalang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu sekarang ini tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama. Dan, kata Petrus, mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi, saudara, dari semuanya ini kita menyimpulkan bagaimana oleh bilur Yesus kita disembuhkan. Dimulai dari ratapan betapa miskin diri kita, hina di hadapan Allah. Dari situlah kesembuhan terjadi. Ya. Nah, tadi saya katakan ada dua cara untuk melihat perikop ini. Sekarang kita melihat cara kedua, bahwa dengan melihat keseluruhan perkataan Yesus ini, ternyata ada struktur kiasmus atau inklusio di dalamnya. Nah, apa itu kiasmus? Sudah pernah dijelaskan, tapi saya jelaskan kembali. Kiasmus itu bisa kita bayangkan seperti burger atau sandwich. Ya, silakan Anda melihat struktur ini. Yang paling atas adalah A. Hal yang serupa atau paralelnya ditunjukkan di yang paling bawah atau A aksen. Lalu diikuti hal yang kedua B. Lalu hal yang serupa atau paralel dengan B di B aksen. C aksen. Lalu kita melihat D yang di tengah-tengah, itu seperti burger, itu adalah bagian yang paling enak, ya, atau inti dari keseluruhan dari A sampai A aksen itu. Nah, saudara, saya sudah melihat ucapan berbahagia ini, saya membandingkan dengan para ahli. Ada satu yang berdasarkan tata bahasa Yunani dari teks ini. Tetapi saya tidak memakai hal itu, saya tidak menampilkan kepada saudara, karena membutuhkan penjelasan yang lebih panjang, dan lagi pula kebanyakan dari kita tidak mengerti tata bahasa Yunani. Saya akan menunjukkan struktur kiasmus lain yang saya temukan, dan saya yakin, mari kita lihat struktur kiasmus dari perkataan berbahagialah ini. A, yaitu miskin, berbahagia miskin, empunya kerajaan surga. Lalu digandeng dengan berbahagia yang berduka cita karena akan dihibur. Ini paralelnya yaitu di A aksen, di ayat yang bawah, ya. Berbahagialah mereka yang teraniaya karena kebenaran, bersukacitalah, kata Tuhan Yesus, bergembiralah, upahmu besar, kamulah empunya kerajaan surga. Ya, jadi dari miskin, teraniaya karena kebenaran, karena besar upah, artinya kaya, ya, sebagai paralel dari A ini. Yang kedua, B, berbahagialah lemah lembut memiliki bumi, paralelnya yaitu berbahagialah yang membawa damai. Orang yang membawa damai adalah orang yang lemah lembut, memiliki bumi, paralel dengan disebut anak-anak Allah. Lalu C, lapar dan haus akan kebenaran akan dipuaskan, paralel dengan suci hatinya. Ya, mereka akan melihat Allah. Jadi mereka yang rindu kebenaran, mereka akan dipuaskan, maka mereka akan disucikan sehingga mereka melihat Allah. Maka puncaknya, ya, sandwich itu isinya yang paling pokok yaitu murah hati, akan mendapatkan kemurahan. Ya. Maka sentral dari kalimat berbahagialah ini adalah kemurahan hati, mendapatkan kemurahan dari Allah. Dan kita tahu bahwa tanpa kemurahan hati Allah, tidak ada yang namanya pengampunan dosa. Tanpa kita menunjukkan kemurahan hati kepada sesama, maka tidak ada kemurahan hati kepada kita. Saudara-saudara, kita sebagai orang Kristen sering mengagung-agungkan anugerah Allah.
Anugerah itu sebetulnya adalah nama lain dari kemurahan hati, yaitu yang memberi tidak wajib memberikan. Yang menerima sebenarnya tidak layak mendapatkan. Jadi Allah yang memberi tidak wajib mengampuni kita, tidak wajib mengutus Yesus Kristus, dan kita tidak layak untuk menerimanya, tidak layak untuk mendapatkan. Tetapi karena Allah itu murah hati, maka Ia memberikan semuanya itu. Itulah sebabnya mengapa syarat untuk menerima pengampunan dosa adalah kita sendiri harus mengampuni. Syarat untuk mengampuni adalah sadar kalau dirinya sendiri miskin di hadapan Allah. Jadi, saudara, inilah dua cara membaca ucapan berbahagia ini. Dan kita melihat satu kebenaran penting. Bagaimana oleh bilur-bilur Yesus kita disembuhkan, yaitu lewat pengampunan dosa yang berangkat dari kemurahan hati Allah. Dan yang kalau kita lihat dari sudut kita, dari sisi kita, harus dimulai dari kesadaran bahwa diri kita miskin di hadapan Allah. Tanpa anugerah Allah tidak akan ada keselamatan. Dimulai dari kesadaran tidak ada sesuatu yang patut dibanggakan di hadapan Allah. Disitulah penebusan terjadi. Pembenaran, penyucian, lalu puncaknya dalam wujud keberanian untuk bersaksi. Siap teraniaya oleh kebenaran. Kalau itu sudah benar-benar terjadi, kata Tuhan Yesus, berbahagialah, karena sungguh kitalah empunya kerajaan surga. Kiranya renungan hari ini menginspirasi dan memberkati Anda semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.